Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. Al-hadits ats-tsani wal 'ishrun an Abi Dzarr al-Ghifari Jundub ibn Junadah radhiyallahu anhu wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa fi ba'd nusakhihi al-mu'tamadati haditsun hasanun sahihun. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Teruskan kitab Bustanul Arifin kalangan Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi di dalam hadis yang ke-22 di dalam keutamaan bertakwa kepada Allah dan berlaku baik, akhlak, budi pekerti, perangi terhadap sesama kita. Yang ketiga adalah segerakan perbuatan baik hasanah, mensudahi daripada perbuatan sayyi'ah. Setelah kita salah, berdosa, kita berbuat khilaf, kita mengerjakan maksiat, cepat-cepat iringi, sertai, sudahi dengan perbuatan baik. Entah istighfar, entah penyesalan, tangisan, entah sedekah, salat, wudu, minta keridhaan orang tua, itu semuanya penghapus dosa. Nah, dari hadisnya yang ke-22, dua sahabat meriwayatkannya, kuat artinya. Kalau dua sahabat lebih, bahkan suka-suka di dalam kitab namanya yang kita ngaji di hari Minggu ini namanya Al-Mustasfa fi Sunanil Mustafa. Beliau kalau menukil dari hadis, perawi hadis itu bukan dua sahabat saja biasanya, bahkan bisa 8 atau 7 sahabat yang merawikan satu hadis. Bisa 10. Itu ranking yang tertinggi kalau udah mencapai perawinya hampir 10 sahabat ya. Nah, ini dua sahabat Abi Dzarr Al-Ghifari yang bernama Jundub ibn Junadah dan Mu'adz ibn Jabal, sahabat setia, sahabat mulia. Jadi hadisnya sahih ya. Haditsun hasanun sahih ya, kuat. Radhiyallahu anhuma, kedua-duanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Kembali ke takwa kepada Allah di hati. Ketakwaan kepadanya dengan tunduk, patut, taat kepada Allah, yakin, iman, tawakal kepada Allah, segala-galanya. Ya, takwa itu 72 tingkatan. Belum sampai kita ke 10 atau 20 tingkat, masih banyak jauh ya. Maka di mana kita berada, ini yang sulit. Kita suka-suka berubah dengan keadaan bebas, kita hilang ketakwaan kita. Keadaan tidak dilihat orang, hilang ketakwaan kita. Ini yang susah. Nabi berkata haitsu ma kunta. Kalau doa Nabi, Allahumma barik li haitsu ma kuntu. Ya Allah, berkahilah aku di mana aku berada. Di mana aku berada disertai dengan keberkahan. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berada di tempat ini berkah, di tempat ini. Kenapa? Kata ulama, kalimat itu di garis bawahi dengan sifat takwanya. Enggak berubah, istiqomahnya. Nabi kita Muhammad, Allahumma salli wa sallim
Dia sendiri bersama Allah, dia beramai-ramai dengan Allah, dia bersama dengan keluarganya dengan Allah. Ini susah kita, ini yang berat sekali. Hadis kita bisa hafal, hadis yang kita bisa baca, bisa. Begitulah Nabi kita Muhammad SAW. Dia dengan keluarganya tetap dengan Allah, dia lagi perang dengan Allah, dia dengan musuh lagi dengan Allah, kepada Allah, mintanya kepada Allah, hubungannya dengan Allah, bersendernya dengan Allah. Itu yang maha luhur ketakwaan haitsu makun, di mana kita berada. Yang kita harapkan ya tadi keberkahan. Keberkahan itu ketakwaan yang mana bisa kita rutinitaskan, continue, atau yang kita sebut istiqomahkan. Di mana kita berada. Tadi kita suka-suka berubah. Hari ini lain, besok lain, atau jam ini lain, atau tempat ini lain, tempat ini lain. Akhirnya kita nggak mendapatkan ketakwaan, keberkahan yang tadi dengan istiqomahnya. Nah, yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Engkau ikuti, ittiba, ikutan, ya. Sertai, sudahi kalau kita perbuatan sayyi'ah, kesalahan, kealfaan, kekhilafan, kedosaan, kemaksiatan dengan apa? Al-hasanah. Bandingannya, balansnya. Ini sayyi'ah, barusan kita berbuat salah. Sekarang saya berbuat hasanah 1 jam. Satu jam sayyi'ah, main segala sesuatu yang buang-buang waktu, bahkan dosa. Wah, cepat-cepat saya gugurkan itu, saya habiskan itu dengan 1 jam dengan hasanah. Baca Quran, baca wirid, tamhuha, terhapus itu langsung dengan bandingan sama, 1 dengan 1. 1 menit dosa, 1 menit ibadah, perbuatan hasanah. Tadi macam-macam hasanat kita bilang, yang digambarkan banyak sekali kisah-kisah. Maaf, pencuri lah, pendosa lah, pelacur lah, peminum lah. Berdosanya berat-berat, bukan dosa kecil. Tetapi subhanallah, setelah itu dia sadar, dia taubat, dia istighfar, dia berbuat baik. Maaf, diantaranya sedekah, atau dia melayani ibu tua, ibu bapaknya, kepada ibu bapaknya. Allah ridhoi, Allah hapus itu dosa yang barusan. Subhanallah. Atau dia sholat berjamaah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barusan disalah, di khilaf pemuda ke pasar. Dia mau sembahyang, sebelum nungguin azan di pasar dulu. Ada toko, pelayannya perempuan, digodain, sampai dipeluk, dicium. Ya Allah, dia sadar mau sholat, tapi datang dia udah niat, ya Allah, aku mau hapus ini dosa. Mau ngadu sama Rasulullah, apa yang Rasulullah hukum, aku mau serahin sama Rasulullah. Ya Rasulullah, hukum aku. Kenapa? Urusan aku di pasar, aku cium perempuan, mau sholat. Alhamdulillah, qomat, terkumandangkan. Rasulullah tahan dulu, nanti dia bersolat. Setelah sholat, di dalam sholat turun Jibril. Masya Allah, memaafkan ini anak pemuda yang mana dia berbuat salah, dia ngaku, dia menyesal, dia mengadu kepada Rasulullah dengan dia hadir salat berjamaah. Hadir salat berjamaah, itu pahalanya. Apa kata Allah Subhanahu? Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Perbuatanmu sekarang ini, engkau ikut dengan aku sembahyang berjamaah asar waktu itu, menghabiskan dosa-dosamu yang barusan. Di dalam hadis itu ada sesuatu yang menguntungkan buat kita semua, katanya. Ini untuk aku saja Rasulullah, apa untuk umat semuanya? Dia bilang enggak, untuk umatku semuanya. Allah, alhamdulillah. Kalau buat dia aja, kita nggak kebagian. Kalau dosa nggak mau taubat, maka cepat-cepat dosa, cepat-cepat taubat, berbuat baik, berbuat hasanah, hilang itu dosa. Tamhuha, niscaya hasanat itu menghapus dari sayyiat. Yang ketiga, khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ini yang mahal, akhlak Nabi kita Muhammad yang disebut-sebut di dalam Quran akhlaknya. Tidak sholatnya, tidak jihadnya, tidak sedekahnya, tidak bangun malamnya, tidak puasanya. Yang dipuji, wa innaka la'ala khuluqin azim.
wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaggan an zainil wujud. Sumber akhlak, muaranya akhlak semua dari Nabi kita Muhammad. Akhlak-akhlak yang diberikan oleh Allah. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, kana khuluqul Qur'an wa shimatuhul ghufran yafsahu lil insan. Begitu Nabi kita Muhammad SAW dipuji-puji dengan akhlaknya. Maka engkau, wahai sahabat tadi Mu'ad, Abi Dzar, khaliqin nas, engkau bermakhluk, bercampur, ya. Khaliq artinya campur, bergaul. Engkau bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia, akhlak yang luhur. Gimana anak-anak, gimana orang tua, bagaimana orang tokoh, bagaimana ulama, bagaimana dengan akhlak bersama orang-orang tetangga, bagaimana akhlak dengan ibu-ibu, bapak-bapak, misalnya orang awam. Bagaimana akhlak itu ada tingkatan-tingkatan. Kita wadarin nasa kama tudari, engkau gauli manusia dengan sesuai dengan bagaimana cara gaulnya. Ya, maklum kita bukan berubah-berubah, tetapi mudarah mengikuti orang tersebut supaya kita tarik dia nanti ke dalam yang baik. Sudah bersahabat dengan berkawan berakhlak yang baik, nanti dia bisa kita tarik ke hidayah, tarik ke majelis ilmu, tarik ke itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badawi, orang-orang kasar, orang-orang jalif itu orang-orang yang kasar. Kalau kita pasaran, orang-orang Badawi, orang-orang tahu Badawi atau pedesa, ajlaf, al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqa, kata Allah. Orang-orang Arabi itu sangat-sangat kekufurannya nyata-nyata. Dia hanya perut, hanya maslahat, hanya lain. Tapi Nabi bisa mengelola mereka. Bisa Nabi dengan akhlaknya disesuaikan. Bagaimana nih akhlak mereka di dalam kebutuhan dunia, dikasih kebutuhan dunianya. Yang ini kebutuhan apa? Kebutuhannya alat-alat dikasih sama Nabi semuanya. Akhirnya dia jatuh cinta dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dengan akhlaknya Nabi, dengan macam-macam perempuan begitu juga, wanita-wanita Ansor, dengan campurnya Nabi dengan wanita-wanita Ansor sehingga wanita Ansor pengen minta pengajian buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang-orang luar, orang-orang maaf Yahudi dan Nasrani, dengan penyambutan Nabi kepada mereka salut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua akhlak bersumber muaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita, ya Allah, yang paling penting timbangan yang beratkan kita adalah akhlak kita. Timbangan hasanat yang paling berat adalah akhlak. Ya, mudah-mudahan kita bisa ngamalin daripada hadis ini 3 perkara, dan cukup luas maknanya. Nanti insyaallah kita sambung lagi ke hadis yang ke-22. Waktu juga sudah habis, saya telat 3 acara atau 3 pengajian dan sekalian maulid. Masih ada lagi 2 maulid. Ya, betul. Saya udah ingat tadi Ustaz Fahmi SMS saya kemarin, penandatanganan daripada ijazah maulid Ratib Al-Habib Umar dan Ratib Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Kalau nggak salah saya sudah ijazahkan, yang belum datang atau yang baru. Jadi dari asal usul ijazah umur kita masih kecil sudah kita hafal ini ratib dari kakek saya Habib Abdullah bin Salim Al-Attas. Saya tinggal dari umur 5 tahun diambil karena banyak anak orang tua saya, anaknya banyak, diambil cucu 1. Nah, beliau ahli ibadah, wali min auliyaillah Habib Abdullah bin Salim Al-Attas. Dan tidak cukup segitu, saya ke luar negeri, ya, dan di dalam negeri mereka-mereka yang pimpinan-pimpinan Qabilah Al-Attas dipanggil Munsib Al-Attas, ulama Al-Attas. Setiap saya ketemu, saya minta ijazah Ratib Al-Attas. Di antaranya tadi Habib Ali bin Ahmad bin Hasan Al-Attas, orang pakar tua umur 100 tahun begitu. Diambil di ijazah Habib Ali bin Muhammad Al-Attas bin Talib juga di Hurairah.
begitu juga di Saudi dengan munsib-munsib al-atas. Nah, itu dapat. Begitu juga yang kedua, Ratibul Haddad. Langsung dari Njid juga. Njid dahulu pengajar, penceramah juga, memimpin majelis-majelis ratib, juga dia mempunyai ratib Haddad. Dan guru-gurunya Habib Alwi bin Muhammad al-Haddad yang dicintai di Bogor, sebelah makam, di dalam makam Kubah Empang, ya, guru beliau Habib Alwi bin Muhammad. Dan juga Habib Kuncung juga guru beliau. Di zaman itu masih hidup Habib Kuncung tahun 1926. Terus Al-Haddad yang lain, diantaranya munsib Al-Haddad itu guru-guru kakek saya. Maka saya bersumber dari kakek, sudah cukup nyambung rantai-merantai. Dan tidak kurang saya pergi ke tempat lain, ke negeri lain. Di Jeddah Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad. Di Hadramut munsib Al-Haddad, ulama-ulama Al-Haddad. Dan ulama-ulama lain yang ahli dzikir juga mengijazahkan, seperti Habib Abdul Qadir As-Segaf, Habib Ahmad Masyhur, Habib Muhammad bin Ahmad Syadri, dan ulama-ulama. Dan juga guru inti saya, guru futuh saya, Habib Yahya bin Ahmad bin Abdul Bari Al-Idrus. Sumber semua ijazah dari ilmu alat, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu wirid, ilmu salawat dan lain-lain, banyak diijazahkan. Mudah-mudahan berguna untuk hadirin yang tadi bisa dengar, bisa manfaat mengamalkan dua ratib ini, Ratibul Haddad dan Ratibul Atas. Saya ijazahkan kepada kalian semuanya. Bismillah wa ala barakatillah. Al-Fatihah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah. ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mana kampungnya, nanti bacain ratib di tangga, kumpulin majelis, bukan majelis taklim. Nanti kita datengin. Kalau udah dari sedikit, walaupun 7 orang, 5 orang, nanti bisa 50 kilo. Amin. Bismillah. Jazakallah khair.